Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladhi ja'ala al-ilma hifdhan wa fahma, wa albasa man sya'a min ahli aqlan wa hukma, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ma'budan haqqa, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uthan sidqa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi tahdida, wa sallam alaihi wa alaihim tasliman mazida. Baik, ikhwas sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di akhir pekan pagi hari kita. Kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan taufik untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu kita dengan amal-amal kebaikan dan kewajiban kita adalah mensyukurinya. Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Ya, jika kalian mensyukuri nikmatku, niscaya akan aku berikan tambahan atas nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah eh, pembelajaran kita yang kesekian ya. Di beberapa waktu ini memang Ana tidak memberikan kabar ya di grup itu, tidak Ana sampaikan informasi reminder kelas gitu. Nah, itu sengaja sebetulnya ya. Jadi Anda mendiamkan atau Anda tidak berikan informasi seperti itu ada alasannya tentu, ya, bukan tanpa alasan. Adapun tujuannya, kenapa kok biasanya disampaikan reminder, tapi ini kok nggak disampaikan reminder, gitu. Nah, maka tujuannya adalah sebagai seorang penuntut ilmu itu kita nggak melulu harus menunggu kabar dari guru kita, apakah ada kelas atau tidak ada kelas. Ketika ada penjadwalan Sabtu, Ahad, jam setengah enam ada kelas, ya antum hendaknya bersiap. Ya, sebagaimana zaman dahulu mungkin ya antum yang usianya tentu lebih di atas anak pernah mengalami ketika kita ke kampus misalnya atau ke sekolah di mana di zaman dahulu belum begitu mudahnya informasi didapatkan. Mau ada guru atau tidak ada guru, tetap kita berangkat ke sekolah. Nanti tahu ada guru atau nggak ada gurunya itu kapan? Ketika kita sudah tiba di sekolah. Ya, bahkan para ulama terdahulu mereka saking menjaganya motivasi untuk tetap terus semangat belajar, ketika mereka mendapati suatu hari itu syekhnya tidak hadir, ya, syekhnya itu tidak datang, gitu. Bahkan sebelumnya sudah dapat info ini syekh ini nggak datang di pertemuan besok, gitu. Namun untuk menjaga motivasi agar semangat belajarnya itu tetap ada, mereka itu ketika dapat info syekhnya nggak datang besok, itu mereka bukan ya udah kalau gitu saya nggak ke jamia, saya nggak ke masjid, enggak. Mereka justru tetap ke masjid, tetap ke tempat di mana biasa syekh itu mengajar. Apa motivasinya? Hanya sebatas untuk menjaga himmah, untuk menjaga semangatnya, gitu. Karena terkadang ya tidak jarang juga gitu bahwa ketika kita sudah eh, membiasakan untuk tidak hadir, ya baik itu dengan alasan syar'i atau tidak dengan alasan terlebih dengan alasan yang tidak syar'i, maka itu akan mendorong kita untuk biasa atau meremehkan majlis, ya, meremehkan untuk tidak hadir di majlis. Untuk majlis yang tatap muka langsung saja itu biasanya ringan, ya, terlebih majlis yang online seperti ini. Sangat mudah bagi kita untuk beralasan, sangat mudah bagi kita untuk mencari sebab-sebab yang bisa menjadikan kita tidak hadir di majlis ilmu. Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, pengajar di Masjid Nabawi, ya beliau pernah memberikan sebuah wejangan kepada para tulab bahwasannya termasuk di antara tipu daya syaitan itu bukan membuat kita langsung nggak datang ke majlis ilmu, enggak. Di antara tipu daya syaitan untuk menghalangi kita, mencegah kita dari ilmu, itu bukan serta-merta menjadikan kita yang semula belajar jadi nggak belajar. Enggak langsung kayak gitu, enggak.
tapi halus tipu dayanya. Yaitu apa? Pertama, dibuat kita sebagai pembelajar, sebagai penuntut ilmu itu slow datangnya. Datangnya itu kita rada-rada ngaret, ya. Harusnya jam ditentukan, misal dars setelah asar, gitu. Jam berapa asar? Misal 3:30. Kemudian kita datang itu jam 4 kurang seperempat. Nah, 4 kurang seperempat. Pertama mungkin kita ada perasaan nggak enak nih sama guru kita, ya. Wah, saya datang telat nih, nggak enak. Namun karena kita sudah punya pengalaman seperti itu, setan membisikkan lagi. Dibuat perasaan itu menjadi ringan, menjadi hal yang biasa aja. Datang kita kemudian di pertemuan berikutnya di waktu yang sama, jam 4 kurang seperempat. Terus besok sampai kita mundur, ternyata jam 4 kita baru datang. Bahkan sampai kemudian mepet waktu selesai dars kita baru datang. Nah, sehingga nanti pada puncaknya adalah apa? Syaitan itu membuat kita nggak mau lagi datang ke majelis ilmu. Dan itu waqi', itu real seperti itu. Ya, makanya kita sebagai penuntut ilmu juga harus mengetahui, ya, halangan-halangan dalam proses kita belajar itu apa saja. Di antaranya yang tadi disebutkan, ana nukilkan perkataan Syekh Utsaimin. Ini bukan Syekh Utsaimin, bukan, tapi Syekh Al-Utsaimin, masih hidup beliau, di Masjid Nabawi, pengajar di Masjid Nabawi. Nah, biasa beliau itu suka memberikan wejangan-wejangan terkait masalah adab dalam menuntut ilmu. Dan yang beliau sampaikan adalah termasuk di antara tipu daya syaitan adalah mengakhirkan kita dalam hadir ke majelis ilmu. Dan ini nasihat buat saya dan juga buat teman-teman sekalian, dalam masalah hadir ke majelis ilmu, ini bukan masalah yang hendaknya kita remehkan, justru harus sebaliknya. Kita harus punya semangat, ya, harus punya semangat dalam hadir ke majelis ilmu. Di awal-awal kelas ini dibuka, Masya Allah, ada yang dari jam 5 itu sudah nge-request untuk masuk. Dan saat ini beliaunya ada, ada yang 5 seperempat sudah request mau masuk. Nah, itu semangat yang sangat bagus, gitu ya. Ditentukan jam 5:30, dari jam 5 seperempat nih sudah standby. Nah, saya mau masuk kelas lebih awal. Ini namanya menjaga adab. Dan terkadang ikhwah, yang menjadikan kita mendapatkan ilmu dan manfaat dari ilmu itu bukan kita ngerti atau enggaknya terhadap maklumat yang disampaikan. Jadi antum harus pahami, ya, bahwa ilmu din, ilmu agama itu beda dengan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia sebatas maklumat, wis, antum ngerti perkalian, ngerti algoritma, ngerti masalah sains, ngerti masalah teknik informatika, ngerti masalah manajerial. Perkara-perkara dunia ya sudah sebatas antum maklumat, tahu maklumat tersebut, ya berarti antum unggul di bidang tersebut. Tapi ilmu agama nggak demikian. Ya, ilmu agama itu tidak, puncaknya itu bukan menjadikan kita tahu, ngerti terhadap ilmu yang dipelajari atau nggak ngerti, bukan. Makanya kalau para ulama terdahulu mereka belajar itu bukan hanya sebatas apa sih knowledge baru nih yang saya dapatkan, apa yang disampaikan sama guru saya, enggak. Tapi mereka mencari keberkahan dengan apa? Dengan memperhatikan adab-adabnya. Dan adab dalam menuntut ilmu ini sangat banyak sekali, ya. Maka hendaknya kita semua, ya, saya juga dan teman-teman, ya, kita sama-sama mempelajari tentang adab-adab dalam menuntut ilmu. Yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita memperhatikan adab dalam kita belajar, itu semakin menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita memperhatikan adab di dalam menuntut ilmu, itu semakin membuat kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ala kulli hal, ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan dars kita. Kita akan mempelajari materi yang baru, dan materi ini insyaallah ada kaitannya dengan materi pada dars yang kelima, hanya dengan model yang baru. Oke, silakan dibuka bukunya masing-masing teman-teman di halaman 54. Baik. Nah, ad-darsul ashir. Kita akan baca terlebih dahulu percakapan yang ada di dars ini. Wahid, ithnan, thalatha. Ad-darsul ashir. Darsul Asir. Man anta?
Man anta? Anta. Ana talibun bil jami'ah. Ana Ana talibun bil jami'ah. A anta talibun jadid? anta Anta talibun jadid. Na'am, ana talibun jadid. Na'am. Naam. Talibun Talibun jadid. Min aina anta? Min aina Min anta? aina anta? Ana minal Hindi. Ana Ana Hindi. Masmuka? 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 Ismi Muhammad. Ismi Ismi Muhammad. طيب لاحظوا معي. لاحظوا. طيب الحوار يدور بين حامد ومحمد. سأل حامد محمدا. سأل حامد محمدا. طيب من أنت يا رجل؟ من أنت يا أخي؟ طيب من أنت؟ السؤال أنت. ثم أجاب محمد عن سؤال حامد أنا طالب بالجامعة. طيب من أنت؟ والجواب أنا. محمد لا يقول أنت طالب. لماذا؟ لأنه يسأل عن نفسه. من أنت؟ طيب جميل. ثم سأل حامد مرة ثانية أأنت طالب جديد؟ كما تعلمنا طالب جديد. طيب بصيغة نعت ومنعوت. طالب يكون منعوتا، جديد يكون نعتا. طالب بالضم، جديد بالضم أيضا. طيب تمام. وقال محمد نعم أنا طالب جديد. محمد هو طالب جديد وليس طالبا قديما. ثم سأل مرة ثالثة من أين أنت؟ أجاب محمد أنا من الهند. السؤال من والجواب بكلمة من أيضا. إذا سألت فإمام مثلا، فإمام من أين أنت؟ فماذا تقول عن سؤالي؟ من أين أنت؟ Ana min Tegal. Pak Imam huwa min Tegal. Ana min Tangerang. Ummu Nisa hiya min Tangerang. Pak Misbah min aina anta? Ana minal Tangerang. Min Tangerang. Baik. Ummu Al-Faro hiya min Tangerang أيضا. ثم من الذي جاء من Tangerang؟ من من Tangerang أيضا؟ Ada بخيرية. نعم. ثم من؟ هل هناك طالب أو طالبة من Tangerang؟ أم سهيل من أين أنت؟ Ana min Tebet. من Tebet, Jaksel. Tebet, Jaksel. Naam, Ustadz Oke, Jaksel. barakallahu fiik. Bu Halimah min aina anti? Ana minal Gresik. Min Gresik. Baik, barakallahu fiik. Amirah min aina anti? Ana min Bogor. Min Bogor. Bu Nur G min aina anti? Ana min Pondok Aren. Tangerang, Tangerang. Nah, Bu Nur Aini, Umu Yafi min aina anti? Ana min Semarang. Min Semarang. Baik. Bu Fitri min aina anti? Ana min Bekasi, Ustaz. Min Bekasi. Naam. Idan idza su'iltum min aina antum فأنتم تقولون أنا من نحن من وهكذا. طيب لا تقول مثلا من أين أنت Pak Imam? أنا Tegal Ustaz. لا. أنا من Tegal. من أين أنت ya Pak Misbah? أنا Jawa ya Ustaz. لا. أنا من Jawa. وهكذا. طيب بارك الله فيكم. ثم إذا سئلتم أيضا هل أنت طالب؟ أأنت طالب؟ هل أنت طالب؟ هل أنت طالبة؟ فأنت تقول نعم أنا طالب، أو لا أنا طبيب، لا أنا ربة البيت، لا أنا مهندسة مثلا.
طيب مثلا أم نساء هل أنت طبيبة؟ نعم أستاذ أنا طبيبة. طبيبة. طيب هل أنت مدرسة؟ نعم أنا مدرسة. طيب بارك الله فيك. Bu Nur Aini, Ummu Yafi, hal anti rabbatul bait? Rabbatul bait. Apa itu, Ustaz? Man ya'rif minkum ma'na rabbatul bait? Ibu rumah tangga. Aywa. Oh, oh. Naam, Ustaz. Ana robatul bait. نعم أنا ربة البيت. ربة البيت كما أجابت أم سهيل. طيب ما اسمك؟ سأل حامد عن اسم محمد. يا أخي ما اسمك؟ ما اسمك؟ والجواب اسمي محمد. طيب سأل حامد محمدا عن اسمه ثم أجاب محمد اسمي أنا محمد. اسمك أنت. اسمي أنا. اسمك أنت. اسمك أنت. أم نساء أنا أسألك ما اسمك؟ اسمي نساء. من أين أنت؟ أنا من تنغران. هل أنت طبيبة؟ نعم أنا طبيبة. هل أنت طالبة؟ لا أنا طبيبة. طيب لابد أن تركزي يا أم نساء. هناك طبيبة وطالبة. طبيبة التي تعمل في المستشفى. نعم هي طبيبة. طيب مثلا أم الفرح. أم الفرح ما اسمك؟ Ismi Ayu. أوكي من أين أنت؟ Ana min Bogor. هل أنت من جاوة؟ Naam. Ana min Jawa. أوكي بارك الله فيك. هل أنت مدرسة؟ Barakallah. Mudarisah apa? Sebentar, Ustaz, mudarisah. هل Ya, أنت مدرسة؟ mudarisah itu bukan Ustaz, apa مدرسة. mudarisah? أنا مدرس. أنا مدرس اللغة العربية. هل أنت مدرسة؟ Naam, Ustaz. Ana mudaris نعم أنا مدرسة. matematika. Mudarisah. أيوة نعم أنا مدرسة. بارك الله فيك. Naam, وهكذا. ana mudarisah. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini di bab 10 ini untuk latihan percakapan sederhana lumayan lah. Antum coba nanti praktekkan 3 pertanyaan atau 4 lah. Pertama salam, kemudian tanya ya tentang namanya siapa, kemudian dari mana, sama tanya profesinya. Kalau nanya profesi itu bisa, misalnya what do you do, kita bisa katakan ke dia ma mihnatuk, ma mihnatuk, ya apa pekerjaanmu, ma mihnatuk atau ma amaluk. Tapi kalau misalnya kita mau langsung nembak, ya, kamu dokter bukan, kamu guru bukan, kamu pelajar bukan. Nah, polanya sama seperti yang tadi. A'anta talib, a'anta mudarris, a'anta muhandis, kayak gitu, ya. Barakallahu fikum. Jadi untuk pertanyaan atas sampai bawah ini insya Allah tidak perlu diterjemahkan. Karena insya Allah ana yakin antum pun sudah tahu artinya ya. Sekarang kita masuk kepada kalimat yang setelahnya. Ana mau dengarkan antum baca satu-satu. Silakan dari Bukhairiyah. Tafadhali. ومن هذا الفتى الذي معك Ya, هو زميلي. terjemahnya Bu. Dan siapa pemuda yang bersamamu ini? Dia adalah teman sekelasku. Oke, huwa zamili, dia adalah temanku. Barakallahu fiik. Bagus Bu. Bu Halimah, silakan. Ahuwa aidolan minal Aydon. hindi. Ahuwa aydon. Aidon. Ahuwa aidon minal hindi. Apakah dia juga dari India? La huwa minal
Yabanu. Tidak, dia dari Jepang. Baik, ahsanti. Bu Fitri, tafadhali. Masmuhu ismuhu Hamzah. Baik, Itu ismuhu namanya Hamzah. namanya Hamzah. Baik, barakallahu fikum. Baik, lahidu ya ikhwah, lahidu. Baik, qabla qalil dzakarna lakum ismaini Muhammadun wa Hamid atau Hamid wa Muhammad. Wal an qara'na hunaka ism akhar wa huwa man? Hamzah. Hunaka Hamid wa hunaka Muhammad wa hunaka Hamzah. طيب أسألك أم سهيل إذا سئلتي من همزة ما الجواب؟ من همزة؟ Hamzah huwa minal yabani. طيب السؤال يا أم سهيل السؤال من همزة ولا من Siapa أين Hamzah? همزة؟ Oh iya, نعم siapa Hamzah ya Ustadz? نعم لا 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 الآن أريد أن أسمع منكم اللغة العربية التي تخرج من أفواهكم. طيب ولا أريد أن أسمع منكم اللغة الإندونيسية. فهمتم؟ فهمتم أم لم تفهموا؟ Masih mencerna Ustadz. Oke, nggak apa-apa. Emang perlu dilatih seperti ini. Ya, jadi Anda mau nih teman-teman kalau lagi Anda ajak bicaranya pakai bahasa Arab, kemudian responnya juga pakai bahasa Arab. Ya. Man siapa ya Ustadz? Nah itu nggak perlu tuh. Itu nggak perlu ditanyakan yang kayak gitu. Jadi langsung kalau Ummu Suhail paham nih, man adalah teman, langsung respon. Paham maksudnya Ummu Suhail? Nah, Dan Ustadz. yang lain, oke, barakallahu fiik. Su'ali qabla qalil, man Hamzah? Mal jawab? Huwa fatal lazi Wal fata alladhi ma'a Muhammad. Muhammad. Taib hal min jawab akhar? Jawab akhar. Hada sahih. Taib Hamzah wal al-fata alladhi ma'a Muhammad. Tafadhali Umma Nisa. Huwa zamilu Muhammadin. طيب جميل هو زميل محمد. إذا سئلتم مثلا بفطري من همزة بخيرية من همزة بنور من همزة أميرة من همزة الجواب همزة هو زميل محمد. محمد له زميل. ما معنى الزميل؟ زميل بمعنى صاحب بمعنى صديق. طيب أنت مثلا تدرس الآن في هذه القاعة يعني قاعة زوم فإمام هو زميلك. طيب فمصباح هو زميلك أيضا ومؤالفرة هي زميلتك وهكذا. طيب أميرة من حمزة؟ هو زميل محمد. من زميل محمد؟ حمزة. هل حمزة ابن محمد؟ حمزة زميل محمد. ممتاز. Masya Allah alaiki ya Amira. Pertanyaannya intinya sama tuh tentang si Hamzah. Siapa temannya Muhammad? Siapa Hamzah? Nah, siapa temannya Muhammad? Hamzah. Siapa Hamzah? Hamzah temannya Muhammad. Apakah Hamzah anaknya Muhammad? Bukan. Dia adalah temannya Muhammad. Kayak gitu sama. Pokoknya tentang Hamzah. Nah ini kalau apa namanya? Kalau terbiasa seperti itu nanti teman-teman tuh akan instingnya itu terlatih memahami kalimat bahasa Arab tanpa diterjemahkan. Oke, Nuwasil, kita lanjutkan dulu untuk kalimat yang setelahnya. Taib Nuwasil, silakan Ummu Al-Farah coba dilanjutkan kalimat setelahnya nih. Ma lugatuka ya Muhammad. Suaranya pelan atau laptop Ana ya yang pelan sekali? Ma lugatuka ya Muhammad. Bagus.
ما لغتك يا محمد ثم قال محمد في الصفحة الثانية Lug- Lugati. Lugati. Ardiyah. لغة الأردية Lugatil. barakallahu fiik لغة إنجليزية Bahasa. لغة عربية لغة إندونيسية الآن نحن ندرس ونتعلم اللغة العربية إذا سئلت ما معنى اللغة ها هي معنى أو ها هو معنى اللغة طيب سئل محمد عن لغته Su'ila Muhammad an lughatihi. Su'ila sa'ala. Sa'ala su'ila. Itu perhatikan. Ini akan anak terus gaungkan kata sa'ala su'ila, sa'ala su'ila. Nah, kalau sa'ala bertanya. Kalau su'ila ditanya. Jadi ada kata kerja aktif, ada kata kerja pasifnya. Sa'ala bertanya, su'ila ditanya. Su'ila Muhammadun an lughatihi. Nah, su'ila Muhammadun an lughatihi. Siapa yang tahu arti kalimat tersebut? Muhammad ditanya tentang bahasanya. Ya Pak Imam, apa Pak? Muhammad ditanya bahasanya. Tentang bahasanya. Ahsanta. Muhammad ditanya tentang bahasanya. Su'ila Muhammadun an lughatihi. Ma lughatuka ya Muhammad? Ma lughatuka ya Muhammad? Baik. Allati tatakallamu biha. Allati tatakallamu biha. Ay bihadihi al-lugha. Thumma qala Muhammad lughati al-urdiyah. Lughati al-urdiyah. My language is al-urdu. Bahasa Urdu. Bahasa Urdu bahasa apa? India. Baik. Kenapa Muhammad pakainya bahasa Urdu nggak pakai bahasa Arab? Karena asal dia dari mana tadi? Min aina Muhammad? Huwa minal Hindi. Tuh yang atas ya. Ketika ditanya min aina anta, kata Muhammad ana minal Hindi. Ma lughatuka ya Muhammad? Lughati. Soal lughatuka, al-jawab lughati. Pak Imam, kalau ana tanya nih Pak Imam. Ma lughatuka? Pak Imam. Ma lughatuka? Wal jawab? Lughati al-Jawa. Al-Jawa. Lughati al-Jawa? Indonesia. Lughati al-Indonesia. Baik, li'anana natakallamu bi al-lugha al-Indonesia. Amma al-an ana al-an ukallimukum bil lugha al-Arabiyyah. Wa idza su'iltu ma lughatuka ya Ustaz fa ana aqul lughatil Arabiyyah. Ma lughatuka ya Ustaz lughatil Indonesia. Ma lughatuka ya Ustaz lughatil Jawiyah. Baik, wa hakadha. Ummu Suhail, ma lughatuki anti? Lughati Indonesia. Baik, lughati al-Indonesia. Setelah menyebutkan bahasaku, bahasa apa nih? Bahasanya pakai al ya. Lughati al-Indonesia. Lughati al-Urdiyah. Lughati al-Arabiyah. Tamam. Bu Ummu Yafi. Ma lughatuki? Malugoti Kalau ma itu kata tanya. Jadi menjawab jangan pakai ma lagi. Ma lughatuki? Al-jawab. Lugoti. Lughati al-Indonesia. Mumtaz. Lughati al-Indonesia. Hal lughatuki al-Urdiyah? Muhammad. Hal lughatuki anti al-Indonesia? Al-Indonesia. Mal jawab. Naam. Naam, lughati Al-Indonesia. hal lughatuki al-Indonesia? Naam, lughati al-Indonesia. Ahsanti. Ummu Yafi. Taib, nuwasil teman-teman. Kita lanjutkan dulu. Fadhal Pak Misbah, iqra. Hiya lughatu sahlak.
Sahlatu. Naam hiya lugatu Lughatun. sahilatun. Lugatun. Nah, la taqul lughatun. Ahiyya lughatun sahlatun. Hiya lugatun sahlatun. Apa itu bahasa La. Oke. Nah, apa itu bahasa? mudah? Ah, Naam hiya itu bahasa mudah. Itu na'am bahasa hiya mudah. lughatun sahlatun. Hiyanya siapa nih? Maksud hiyanya itu apa? Bahasanya. Bahasa lughah, ya. Jadi teman-teman kalau dapatin dhamir seperti ini hiya huwa, itu mesti nanti ada kembalinya ke kata yang mana? Kata apa yang dimaksud? Kalau hiya di sini maksudnya adalah apa? Lughatun. Naam. Barakallahu fiik. Lanjutkan sekarang Bu Fitri. Tafadhali Bu Fitri. Eh, wa hamzatun ma lughatuhu Baik, barakallahu fiik. lughatuhu La taqra'i la wa hamzatun. Ya, di sini teman-teman juga kita belajar ya nama cowok yang semula pakai tanwin gitu kan ya. Nama cowok semula pakai tanwin. Muhammadun, Khalidun, Hamidun. Oke, kemarin kita belajar nama yang alif nun, Sulaimanu, Utsmanu, itu tidak ditanwin. Ada lagi nama cowok nih, tapi dia nggak boleh ditanwin juga. Kalau apa? Kalau diakhiri oleh ta marbutoh. ya Jadi jangan dibaca hamzatun ya. Hamzatu, hamzatun Hamzatu, Muawiyatu, Usamatu, dan yang lainnya. Pokoknya nama cowok yang diakhiri tu, itu nggak boleh ditanwin. Baik, wasili. Lanjutkan. Eh, lughatuhu lughatuhu yabaniyatu wa hiya lughatu su'batun Wahia lughatun su'batun sa'batun. Nah, su'batun sa'bah mudad sahlah ya. Coba terjemahnya apa, Bu? Eh, dan Hamzah apa bahasanya? Bahasanya bahasa Jepang. Mm-mm. Dan itu bahasa yang sulit. Oke, barakallahu fiik. Naam, Hamzah huwa yatakallamu bil lughati al-yabaniyah wa la yatakallamu kama takallama Muhammad. Amma Muhammad huwa yatakallam bil lugha al-urdiyah. Ya. Amma Hamzah yatakallam bil lugha al-yabaniyah. Baik, ahsanti. Berikutnya, Bu Dewi, coba dibaca. Aina abuka ya Muhammad? Abu fil apa ini, Ustaz? Kuwaiti. Fil Kuwaiti wa tabibun syahirun. Baik, hasbuk. Terjemahnya, Bu. Di mana ayahnya Muhammad? La. Bukan gitu terjemahnya. Aina abuka ya Muhammad. Aina abuka anta. Jadi, kalau di mana ayahnya Muhammad, berarti nanyanya bukan ke Muhammad kalau gitu. Ya, Di mana ayah? Di mana ayahnya ya Muhammad? di mana ayah? Kaifa haluka anta? Kaifa haluki anti? Masmuka anta? Masmuki anti? Abu ka. Berarti apa maksudnya? Di mana ayahmu? Ya, bukan ayahnya, ayahmu. Oh iya. Di mana ayahmu ya Muhammad? Ayahku di Kuwait. Dia Tobibun itu dokter. Syahirun Masyhur. terkenal ya Ustaz. Ayo, ya. Barakallahu fiik. Syukran Bu Dewi. Apa Ustaz? Ummu Nisa, tafadhali.
Wa aina ummuka? Hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunaka. Tarjimi. Dan di mana ibumu? Dia juga ada di Kuwait bersama ayahku. Dia seorang guru di sana. Taib. As'aluki Umanisa. Man fil Kuwait? Eh, Abu wa ummu Muhammadin. Abu wa Ummu Muhammadun. Gitu? Muhammadin. Gimana cara jawabnya? Fil Kuwait Abu wa ummu Muhammadin. Dikedepankan mudhaf ilaihnya. Dikedepankan mudhaf ilaihnya. Fil Kuwait Abu Muhammadin wa ummuhu. Gitu. Ya. Jadi tidak Ustaz. dikatakan Abu wa Ummu Muhammadin. Tapi Abu Muhammadin wa ummuhu. ummuhu. Barakallahu fiik. Taib. Thumma uridu an taqra'a Bu Nur G. أذهبت إلى الكويت يا محمد؟ نعم ذهبت. طيب ترجم من فضلك. Apakah kamu telah pergi ke Kuwait ya Muhammad? Ya, saya telah pergi. Oke, barakallahu fiik. Terjemahnya bagus ya. Apakah kamu telah pergi ke Kuwait, wahai Muhammad? Iya, saya telah pergi. Pergi itu bahasa Arabnya apa yang awal-awal kita belajar, teman-teman? Dahaba. Dahaba, ya. Dahaba. Kalau masuk, kalau keluar apa? Kharaja, gitu. Dahaba, kharaja, jalasa. Itu 3 kosakata yang sudah dikenalkan terkait kata kerjanya. Ya. Nah, di sini datang kata kerja pergi itu bukan zahaba, tapi apa? Zahabta. Zahabta. Zahabta, kemudian ada zahabtu. Nah, menariknya bahasa Arab tuh seperti itu. Dari satu kata kerja nanti punya beberapa atau banyak, anak katakan banyak perubahan. Ya, dari zahaba bisa jadi zahabat, bisa jadi zahabta, bisa jadi zahabtu, bisa jadi zahabna, dan seterusnya. Gitu. Artinya beda gak? Ya, kalau kata kerjanya sama-sama pergi. Cuma nanti di situ yang membedakan adalah subjeknya. Kalau zahaba yang kita pelajari di awal, itu subjeknya adalah orang ketiga, laki-laki. Muhammadun zahaba. Anak kabarkan ke antum nih. Ya ikhwah, Muhammadun zahaba ilal Kuwait. Ya gitu. Anak kabarkan ke antum tentang si Muhammad, orang ketiga. Tapi kalau di kalimat yang tadi dibaca, zahabta, anta. Tadi makanya anak ulang-ulang tuh yang Bu sebelumnya baca itu. Ma lugotuka. Ya, ma lugotuka ya Muhammad. Atau apa kalimat sebelumnya itu. Lugotuka anta. Anak sengaja berikan tambahan dhamir munfasil supaya teman-teman bisa paham. Oh, kalau ka maknanya adalah anta. Kalau ki maknanya adalah anti. Nah, di sini dhahabta anta. Dhahabti anti. Dhahabtu ana. Ana dhahabtu. Anta Pak Imam dhahabta. Anta Pak Misbah dhahabta. Anti Bu Dewi dhahabti. Anti Ummu Alfaro dhahabti. Gitu. Jadi mulai ada perubahan. Kata kerjanya sama pergi. Hanya yang perginya itu siapa? Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya, Pak Imam tafadhol. Wa zamiluka aina abuhu fil
Ya bani, huwa tajirun kabir. Ahsan. Dan sahabatmu di mana bapaknya? Bapaknya di Jepang. Dia seorang pedagang yang besar. Baik, maksudnya bapak siapa itu? Zamiluka, bapaknya Hamzah. Nah, bapaknya Hamzah. Ahsan. Hamzah. Ya, Abuhu di situ maksudnya adalah bapaknya si Hamzah. Ahsan, Pak Imam. Berikutnya, Amirah. Tafadholi. Alaka akhun ya Muhammad. Naam, li akhun wahidun. Ismuhu Usamatu. Wa huwa ma'i huna fil madinati. Fil Madinatil Munawwarah. Fil madinatil munawwarati wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu wa hiya fil Iraq ma'a zawjuha muhandisun. Baik, Masya Allah alaik. Tarjimi min fadlik, ya Amirah. Alaka apa Ustaz? Alaka bimana a'indaka. Baik. Do you have? You have friend. Apakah Iya, lanya kan lamjar ya teman-teman. Ini lamjar sudah pernah kita pelajari, artinya milik, ya kan? Lamjar memiliki. Alaka, ini dia nih ya, menariknya bahasa Arab. Coba untuk perhatikan deh. Ini seolah-olah kayak satu kata gitu kan, alaka. Tapi sebenarnya ada berapa kata ini? 3 kata. Hanya sebatas kata alaka, itu bukan satu kata, tapi 3 kata. Karena masing-masing katanya terdiri hanya dari satu huruf. Hamzah A di situ ada arti, punya arti sendiri. La satu huruf punya arti sendiri juga. Ka satu huruf juga punya arti. Alak. Ya, kalau kita pakai Indonesia, apakah kamu memiliki? Kalimatnya kan gitu, apakah kamu memiliki? Kalau pakai bahasa Arab cukup kita katakan alak. Alaka akh. Alak Nah, itu sudah sudah punya arti masing-masing huruf tersebut. Itu. Sekarang coba Amira terjemahkannya apa nih? Alaka akhun ya Muhammad. Apakah kamu punya saudara laki-laki, wahai Muhammad? Ya, saya mempunyai saudara laki-laki. Saya mempunyai satu saudara laki-laki. Baik, sebentar, barakallahu fiik. Nah, sampai di sini teman-teman perhatikan. Jawabnya Muhammad, li akhun wahid. Di sini teman-teman mulai dikenalkan tentang apa? A'dad. Ya, mulai dikenalkan tentang a'dad. Al-arqam, numbers. Disebutkan ada kata wahid. Semua penyusunan kalimat satu rumah, satu saudara, 2 rumah, 3 buku, 10 pulpen. Pokoknya kalimat-kalimat yang di situ terdapat angka di dalamnya, itu dikenal dengan istilah apa? A'dad. A'dad, yaitu numbers, bilangan. Dalam bahasa Arab, bilangan itu kompleks, termasuk pembahasan yang kompleks. Namun di sini kita dikenalkan paling awal sekali ya, pola adat dalam bentuk na'at. Pola adat, pola bilangan dalam bentuk na'at. Kaidahnya, catat, setiap adat angka 1 dan 2, khusus nih berarti angka 1 dan 2 itu selalu datang dalam bentuk na'at. Bilangan
angka 1 dan 2 itu selalu datang dalam bentuk na'at. Only 1 sama 2 aja iya. 3, 4, 5 enggak. 1, 2 aja nih. Kalau teman-teman mau bilang saya punya 2 rumah misalnya. Saya punya 2 rumah. Li baitani isnani. Indi baitani isnani. Isnaninya itu pasti na'at. Saya punya 1 pulpen. Indi qalamun wahidun. Wahidunnya itu pasti na'at. Kalau kita sudah tahu kaidah ini, setiap angka 1 sama 2 itu mesti datang dalam bentuk na'at, berarti nanti harokatnya harus ngikut kata sebelumnya. Kama ta'alamtum. Sebagaimana sudah pernah antum pelajari. Bisa dipahami penjelasannya? Setelahnya, Amira. Dan dia Wa huwa ma'i with me. Dan dia bersamaku di Huna. sini, di kota. Di Madinah Al-Munawwarah. Kalau Madinah, nama nama terkenalnya Madinah Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau Makkah apa? Mukarramah. Al-Mukarramah. Santa Pak Imam. Al-Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah. Al-Munawwarah artinya apa tuh? Kalau nur apa nur? Cahaya. Nur cahaya. Munawwarah mengeluarkan cahaya, yang bercahaya. Fil Madinah Al-Munawwarah, di kota Madinah yang bercahaya. Baik, lanjutkan Amira. Dan saya mempunyai satu saudara perempuan, namanya Zainab. Dan dia di Irak bersama suaminya. Ya. Suaminya adalah seorang insinyur. Oke, suaminya adalah seorang insinyur. Jadi Zainab hiya mutazawwijah. Zainab hiya mutazawwijah. Sudah married. Nah, tulis di sini terlihat nggak teman-teman? Mutazawwij itu sudah married. Mutazawwij. Apakah kamu sudah married? Pak Imam, apakah sudah menikah? Hal anta mutazawwij? Gitu. Kalau yang ibu-ibu misalnya tanya, Ummu Al-Farah, hal anti mutazawwijah? Gitu. Ini mutazawwij berarti yang sudah married cowok. Kalau cewek tambahkan ta marbuthah mutazawwijah. Kalau mutazawwij sudah menikah. Kalau cewek jadinya tun. Gitu Tambahkan ta marbuthah di belakangnya mutazawwijah jadinya. Mutazawwijatun kayak gitu. Ya, cewek yang sudah married. Kalau iya saya sudah married, jawabnya na'am ana mutazawwij kalau cowok. Kalau ceweknya na'am ana mutazawwijah. Ini kalau sudah married. Kalau bujang, jomblo, gimana kalau jomblo? Ada yang tahu nggak? Pak Imam tahu, Pak? Kalau belum nikah apa bahasa Arabnya, Pak Imam? Azib. Al-Fatah itu, Pak. Hah? Al-Fatah itu bukan ini. Pemuda. Al-Fatah pemuda. Kalau Al-Fatah. Pemuda. Nih, kalau bujang belum married, azib. Azibu. Makanya ada azibun minal azab. Azibun minal azab. Apa tuh artinya? Membujang termasuk azab. Oke, itu candaannya. Azibun, azibatun, azibah. Cewek yang belum married, azibah.
Yang sudah married mutazawijah. Oke, barakallahu fikum. Jadi tadi Amira sudah menerjemahkan wahiyya fil Iraq, hiya fil Iraq maksudnya siapa di situ? Man fil Iraq? Zainab. Siapa, Amira? Zainab. Zainab. Man Zainab? Oh, Ukhti Muhammad. Ukhtu Muhammad. Baik. Ma'aman Zainab fil Iraq? Ma'aman Zainab fil مع Iraq? الزو- مع زوجها Ma'a zawjiha. Baik, barakallahu fikum. Teman-teman yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, perhatikan satu lagi ya. Satu apa nih? Satu soal jawab lagi kan? Di halaman setelahnya. Coba Pak Misbah, tafadhol. Indaka sayaratu ya Ya akhi. ya akhi la ma inda sayaratu Ma indi bacanya. Ma indi. ma indi sayaratu indi darajatu Baca tanwinnya dong. Indi darajatun. indi darajatun hamizatu Hamzatu. hamzatu inda sayaratu. Hamzatu indahu sayyara. Ini juga nih catatan nih buat teman-teman. Bahasa Arab itu nggak sama kayak baca Quran ya. Jadi ilmu tajwidnya terapkannya di baca Quran aja. Kalau lagi belajar bahasa Arab, ikhfa, idgham, itu nggak berlaku tuh. Ya. Jadi kalau ada nun ketemu dal itu kan ikhfa ya hukum tajwidnya ya. Tapi membacanya nggak usah indahu, cukup indahu. Gitu aja Pak Misbah, oke? Ya, Pak. Baik. Barakallahu fiik. Coba terjemahnya apa nih? Indaka maknanya sama seperti laka tadi. Indaka, alaka. Apakah ya, Pak Ustaz? Apakah doang atau ada yang lainnya? Apakah kamu sayaratu mobil? Apakah kamu punya? Apakah kamu punya mobil? Saudaraku, saudara ya? Betul. Jadi gini ya, Saudara. akhi artinya itu adalah my brother. Tapi maksudnya my brother gitu nggak mesti brother kandung ya. Ya akhi. Apa ya kalau di bro gitulah di bahasa-bahasa kita tuh hey bro gitu. Indaka sayyarah? Punya mobil nggak? Gitu Enggak, maksudnya. tidak. Saya tidak punya mobil. Saya punya sepeda. Hamzah punya mobil. Punya mobil. Indahu dia punya mobil. Oke, barakallahu fikum. Baik, perhatikan jawaban dari Muhammad. Dia menjawabnya la ma indi. Di sini ada ma. Kita belajar ma itu artinya Tidak punya. apa? Enggak, belum belajar, Bu. Ma tidak punya itu kita belum belajar. Yang sudah belajar ma artinya apa, ya? Ma yang artinya apa? Ma hadza qalamun. Kayak gitu-gitu. Itu namanya ma istifhamiyah. Ma istifhamiyah. Ma yang fungsinya untuk bertanya. Kalau ma di sini teman-teman catat namanya ma nafiyah. Ma apa? Tuliskan Ustadz Nafiyah. Nafiyah. Nafiyah apa itu maksudnya? Nafiyah ma yang memiliki makna tidak peniadaan. Ustadz Afwan boleh ditulis. Nafiyah. Ma nafiyah. Peniadaan ya Ustadz ya. Kalau mau tulisan Arabnya nafiyah seperti ini, nafiyah. Makna nafiyah maknanya adalah peniadaan tidak. Atau sederhananya ma bimakna la. Jadi ma di sini maknanya sama seperti la. Kok harus ada ma-nya?
Kan udah ada la-nya di awal. Kenapa harus ada ma-nya lagi? Gitu. Maka jawabannya gimana teman-teman? La di sini fungsinya adalah untuk menegaskan jawaban akan pertanyaan A. Yang kita belajar di awal, kalau ada A, jawabnya na'am atau la itu. Adapun ma di sini, fungsi kedatangannya adalah untuk menjawab pertanyaannya punya atau enggak. Gitu. Kalau punya, atau kalau dihilangkan maknya, la indi sayyarah. Itu jadi nggak nyambung. Apakah kamu punya mobil? La. Tidak. Indi sayyarah. Saya punya mobil. Nah, itu kan jadi seperti itu nanti jawabannya. Kalau tidak ada maknya, maka dihadirkan mak nafiyah. Supaya selaras antara jawaban la yang pertama dengan kondisi dia yang sebenarnya antara punya atau tidak. Gitu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Insya Allah Ustaz. Nah, yang perlu diperhatikan, coba lihat di sini. Ringkasannya ya. Aslinya itu adalah inda, teman-teman. Perhatikan di layar. Aslinya itu adalah inda. Inda kemarin kita belajar bermakna apa? Inda artinya apa? Di Ada masih sisi. ingat? Ma'a. Inda juga maknanya adalah apa? Di sisi. Ma'a. Bersama. Oh, bersama. Atau kalau secara bahasa inda juga bisa punya arti di sisi. Gitu. Punya. Nah, ini asli katanya adalah inda. Nanti kalau mau disandarkan, kamu punya berarti indaka, indaki. Ya, indaka, indaki. Itu kalau kamu punya. Kalau saya punya, yang punya itu saya, jangan nyebutnya inda ana, bukan. Bukan inda ana, tapi indi. I have itu bahasa Arabnya indi. Oke, itu yang punya, memiliki dengan kata inda. Sekarang yang li, perhatikan yang li-nya. Ada li, ada laki-laki, ada lahu, ada laha. Ya. Di bab 10 ini teman-teman yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, kita belajar tentang idhofah yang tadi di awal Anda sampaikan sama dengan bab kelima, bab ini tuh. Hanya bedanya apa? Bedanya mudhof ilaihnya datang dalam bentuk dhamir. Jadi kasih catatan tuh di awal bab 10. Di bab 10 ini kita dikenalkan mudhof ilaih yang datang dalam bentuk dhamir. Lawannya dhamir apa? Dhahir. Dhahir contohnya apa? Bukunya Muhammad. Kitabu Muhammadin. Nah, si Muhammad itu isim dhahir. Bukuku. Kitabi, my book. Nah, kitabi di situ mudhof ilaihnya datang dalam isim dhamir, ya mutakallim. Sama seperti di sini. Ya, teman-teman semua perhatikan. Ya, namanya ya mutakallim. Ya apa namanya? Iya, Ya mutakallim. Ya mutakallim apa maksudnya ya mutakallim? Mutakallim itu orang pertama, saya dan kami. Ya mutakallim itu berarti menunjukkan si pembicara. Li milik siapa? Milik saya. Gitu. Kalau ka di sini teman-teman, laka atau laki itu maknanya anta atau anti. Lahu, hu-nya apa nih? Huwa. Orang ketiga. Orang ketiga, Dia huwa. lagi. Tadi hamzah, lahu, indahu, sayyarah. Ama ana ma'indi sayyarah. Ana indi daraja faqat. Wa hamzah, huwa, indahu, sayyarah. Haknya di sini, hiya. Contoh, misal anak pinta buat kalimat gini. Muhammad, dia memiliki buku. Siapa yang bisa jawab?
Muhammad, dia memiliki buku. Ayo kalimatnya gimana teman-teman? Muhammad, dia memiliki buku. Muhammadun indahu kitabun. Masya Allah. Ini siapa nih yang jawab? Bukhairiyah. Bu Khairiyah. Barakallahu fiik. Sahih, Bu. Oke. Ini tadi pertanyaannya apa kalimatnya Bu Khairiyah? Muhammad, dia memiliki buku ya. Dia memiliki buku. Muhammad, dia memiliki buku. Ini kita belajar menerjemahkan. Pelan-pelan. Muhammadun. Muhammadun. Dia memiliki. Pakainya indi, indaka, indahu, atau indaha. Indahu. Ingat ya, kalau dia itu berarti huwa dan hiya. Nanti dianya cowok atau cewek ditentukan. Kalau cowok huwa. Kalau dia mau dijadikan mudhof ilaih, jangan indah huwa, bukan. Tapi jadi indah. Muhammad indahu. Punya apa dia? Buku. Buku apa bahasa Arabnya? Kitabun. Nah, gitu. Oke, contoh lain. Nih, Anda tanya nih, Pak Eka. Muhammad dia memiliki pulpen. Apa bahasa Arabnya? Muhammadun indahu qalamun. Bagus. Kayak gitu ya. Nanti yang lain juga sambil diterapkan dengan contoh kata yang lainnya. Sekarang yang lain. Ummu Nisa. Aisyah, dia memiliki rumah. Aisyatu indaha baitun. Aisyah, dia memiliki rumah. Gimana, Aisyah tuh? Indaha baitun. Nah, pakainya indaha. Kenapa? Karena cewek orang ketiganya. Bukan indahu. Ya, indaha baitun. Mu'alfaro. Maryam, dia memiliki mobil. Apa bahasa Arabnya? Maryam indaha sayyaratun. Masya Allah. Barakallahu fiik. Itu bisa, jawabnya. Itu Ustaz belajar dikit-dikit. Maryam indaha sayyaratun. Ya, berikutnya. Bu Musuhail. Musuhail, Iya Ustadz, maaf. coba buat kalimat. Apakah kamu memiliki sepeda? Kamunya siapa nih? Cewek. Nah, nanyanya ke cewek. Ditanya. Nah, kalimatnya gimana? Indaki Indaki. sayyarotu. Sepeda apa sepeda? Indaki darojatu. Darrojatu. Tun. Nah, indaki darrojatun. Kemudian saya mau Pak Misbah. Tidak. Saya tidak memiliki sepeda. Gimana kalimatnya? La. Ma'idat. Ma'inda. Inda. Ayo gimana tadi lihat catatannya? Lihat catatannya tadi. Di bukunya juga ada kan? Ya. La ma inda belajar apa? inda. Bukan. Ayo. Indi bukan. Kalau Indi saya bukan. berarti ada ya mutakallim, itu diingat. Ada ya-nya. Ma'in. Ma'inda.
Nah, barakallahu fiik. Coba tengok di catatannya ya, di sini yang Anda sedang ketik nih. Aslinya memang indah. Tapi kalau jawabnya saya ada huruf ya gitu kan ya. Ya. Indi. Harokat apa sih yang cocok sama huruf ya? Doma, kasroh atau fathah? Indui, indai atau indi? Mana yang paling enak dibacanya? Indi. Nah, indi. Ya udah bacanya indi berarti. Gitu ya. Ma Nah, indi Dajar. dajajah. Dajajatun. Dajajatun. Dajajah, Masya Allah. Dajajah mana dajajah? Ayam. Tina. Ayam. Darrojah. Dajajatun. Darrojah ya. Darrojah tuh. Oke, kira-kira kayak gitu teman-teman. Kapan kita pakai indaha, indahu, indaki, indaka, indi. Ini silakan kalau mau di screenshot untuk latihan untuk poin ini. Oke, barakallahu fikum. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Jazakumullah khairan ala hudurikum. Ini jumlahnya sekarang hanya 14 nih, yang hadir di antara antum. Sebagiannya ada yang kabarkan ke anak tidak hadir, sebagian kecilnya ya. Entah sebagian yang lainnya itu mungkin mengira bahwa tidak ada kelas di pagi hari ini. Mungkin. Karena memang tidak disonding kan. Seperti biasanya. Namun Anda mengamati tadi nih. Ada yang baru datang jam 6. Nah itu nggak boleh ya. Nggak boleh lagi. Besok datang jam 6 nggak boleh. Jadi kalau antum ditentukan setengah 6. Berarti setengah 6 harus sudah masuk. Sebisa mungkin teman-teman itu perhatikan dalam masalah kehadiran. Jangan menyepelekan kehadiran. Ini kelas online atau antum belajar offline pun jangan pernah menyepelekan yang namanya kehadiran. Ya, kehadiran itu bagian dari kita memuliakan ilmu atau tidak. Ya. Barang siapa memuliakan ilmu, maka ilmu akan memuliakan dia. Itu kaidahnya. Siapa yang memuliakan ilmu, maka ilmu akan membuat dia menjadi mulia. Gitu. Maka antum perhatikan dalam proses belajar, kalau antum tidak mempelajari adab, sekarang kapan belajar adabnya? Gitu. Adab dalam menuntut ilmu itu dikedepankan. Taib, dan untuk pertemuan berikutnya, anak tetap terus akan mengamati. Bagi yang terlambat hari ini, semoga besok tidak terlambat lagi. Diusahakan untuk hadir tepat pada waktunya. Nah, silakan Ummu Nisa ditutup. Jazakallah khairan Ustaz untuk penyampaian materinya pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kami dan pengetahuan kami untuk tetap semangat dalam belajar bahasa Arab. Insya Allah bahasa Arab ini sangat mudah ya teman-teman ya. Mudah-mudahan. Insyaallah. Insya Allah mudah-mudahan sebagai wasilah untuk kita dapat memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan kita dan juga Nabi kita. Taib, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran pada hari esok di jam yang sama. Semoga Allah menjaga semangat kita dan memudahkan segala prosesnya. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Kita tutup kelas ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakillahu khair Ummu Nisa. Nah, jazakumullah khairan. Allah ibarik fikum.